Suku Katunayakan di India adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di wilayah pegunungan di negara bagian Tamil Nadu dan Kerala, dua negara bagian di bagian selatan India. Suku ini merupakan bagian dari kelompok yang dikenal sebagai Adivasi, atau kelompok pribumi, yang memiliki kehidupan tradisional yang sangat terkait dengan alam dan hutan sekitar mereka. Nama Katunayakan berasal dari kata Katu, yang berarti hutan, dan Nayakan, yang berarti pemimpin atau orang yang dihormati. Hal ini mencerminkan kedekatan mereka dengan hutan, yang menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan utama bagi suku ini. Mereka disebut juga sebagai pemimpin hutan, karena mereka memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang ekosistem hutan dan cara hidup yang harmonis dengan alam. Sebagian besar masyarakat Katunayakan hidup di kawasan pegunungan dan hutan, terutama di kawasan perbatasan Tamil Nadu dan Kerala, tepatnya di daerah Nilgiri Hills dan Western Ghats. Mereka adalah kelompok yang sangat bergantung pada hutan untuk berbagai aspek kehidupan, mulai dari mencari bahan makanan seperti buah-buahan dan umbi-umbian, berburu, hingga untuk mendapatkan bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari seperti kayu bakar dan bahan bangunan. Hutan bagi suku Katunayakan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi. Mereka memiliki pengetahuan luas tentang flora dan fauna di hutan, dan menggunakan pengetahuan ini untuk bertahan hidup dalam kondisi alam yang keras. Suku Katunayakan umumnya menggunakan bahasa Tamil atau Malayalam, tergantung pada lokasi tempat tinggal mereka di Tamil Nadu atau Kerala. Namun, mereka juga memiliki bahasa atau dialek lokal yang lebih spesifik, yang bisa berbeda-beda antar kelompok suku Katunayakan yang tersebar di wilayah ini. Bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks tradisi dan adat istiadat mereka. Masyarakat Katunayakan memiliki struktur sosial yang sederhana, dengan kehidupan yang sangat berbasis pada tradisi dan kekerabatan. Mereka sering hidup dalam komunitas yang kecil dan terpencil, yang biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal bersama di daerah pedalaman. Pernikahan dalam masyarakat Katunayakan diatur oleh aturan adat yang ketat, dan calon pengantin harus mengikuti serangkaian upacara adat yang dilakukan oleh tetua atau pemimpin adat. Secara umum, kehidupan mereka sangat dekat dengan alam dan memiliki kepercayaan yang berhubungan dengan roh-roh leluhur serta kekuatan alam. Sebagai kelompok yang hidup di hutan, suku Katunayakan sangat bergantung pada hasil hutan untuk mata pencaharian mereka. Mereka berburu hewan liar, menangkap ikan, dan mengumpulkan berbagai bahan dari alam, seperti madu, jamur, daun, buah, dan akar tanaman. Mereka juga memiliki keterampilan dalam bercocok tanam, meskipun sebagian besar tanah yang mereka kelola adalah lahan hutan yang terletak di daerah pegunungan. Selain itu, mereka dikenal memiliki keterampilan dalam kerajinan tangan, terutama dalam membuat alat dan peralatan dari bahan alami yang ada di hutan, seperti alat berburu, pakaian dari kulit pohon, dan berbagai jenis kerajinan lain. Kepercayaan suku Katunayakan sangat dipengaruhi oleh alam dan roh-roh leluhur mereka. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang ada di hutan memiliki kekuatan spiritual dan harus dihormati. Banyak dari mereka yang memuja dewa-dewa lokal dan roh-roh hutan dalam ritual adat yang dilakukan secara berkala. Walaupun sebagian besar orang Katunayakan menganut agama Hindu, dengan banyak dari mereka mengikuti praktik keagamaan lokal dan animisme, ada juga yang telah memeluk agama Kristen atau agama lainnya, meskipun pengaruh agama tradisional tetap kuat dalam kehidupan mereka. Wanita suku Katunayakan, yang merupakan salah satu kelompok etnis pribumi di India, memiliki ciri khas fisik dan budaya yang unik, serta memiliki kelebihan dan kecantikan yang khas yang seringkali dihargai oleh masyarakat mereka sendiri dan juga oleh orang luar yang mengagumi keindahan budaya mereka. Wanita Katunayakan dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa karena cara hidup mereka yang bergantung pada alam dan pekerjaan yang berat di hutan. Mereka terbiasa dengan kegiatan fisik yang menuntut, seperti mengumpulkan hasil hutan, berburu, dan bercocok tanam di daerah pegunungan yang keras.
Kehidupan mereka yang mengharuskan mereka untuk bekerja di alam bebas dan bergerak dalam lingkungan yang meninting ini membuat mereka memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Wanita suku Katunayakan sangat terampil dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman obat, tanaman pangan, dan teknik bertahan hidup lainnya yang telah diwariskan turun-temurun. Kecakapan ini membuat mereka menjadi bagian integral dari keberlanjutan kehidupan suku mereka, baik dalam hal berburu, meramu, maupun bertani. Wanita dalam suku Katunayakan seringkali menjadi penjaga dan penerus tradisi dan budaya suku mereka. Mereka memiliki pengetahuan tentang ritual adat, kepercayaan spiritual, dan cara-cara tradisional yang sangat dihargai. Dalam masyarakat mereka, wanita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan mengajarkan generasi muda tentang nilai-nilai hidup yang berhubungan dengan alam dan leluhur. Menghadapi tintingan hidup yang berat di hutan, wanita Katunayakan seringkali menjadi simbol keberanian dan keteguhan. Mereka seringkali harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka, termasuk perubahan lingkungan dan sosial, tetapi mereka tetap mempertahankan cara hidup mereka yang berbasis pada kebijaksanaan dan hubungan harmonis dengan alam. Kecantikan wanita Katunayakan dapat dilihat dari penampilan alami mereka. Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dekat dengan alam, mereka tidak terlalu terpengaruh oleh standar kecantikan modern yang sering mengutamakan penampilan buatan atau perawatan kosmetik. Kecantikan mereka cenderung tampak alami, dengan kulit yang sering kali gelap dan sehat, hasil dari paparan matahari yang konstan, serta tubuh yang sehat dan bugar berkat pola hidup yang aktif dan alami. Wanita Katunayakan sering memiliki rambut hitam lebat yang panjang dan indah, yang menjadi salah satu ciri khas fisik mereka. Rambut mereka biasanya dijaga dengan cara-cara alami, dan beberapa wanita mungkin menggunakan minyak alami atau ramuan tradisional untuk merawat rambut mereka. Selain itu, mereka memiliki wajah dengan ciri khas alami, dengan mata tajam dan ekspresi yang mencerminkan kedalaman kehidupan mereka di alam liar. Meskipun pakaian mereka mungkin tampak sederhana, terutama karena keterbatasan bahan yang tersedia di alam sekitar mereka, wanita Katunayakan tetap dapat tampil elegan dengan pakaian tradisional yang mereka kenakan. Mereka menggunakan bahan alami dari alam seperti kain yang dihasilkan dari kulit pohon atau serat tanaman untuk membuat pakaian mereka. Pakaian ini seringkali menunjukkan rasa hormat terhadap alam dan budaya mereka, menciptakan keindahan yang bersahaja namun mendalam. Salah satu aspek kecantikan yang sangat dihargai dalam budaya suku Katunayakan adalah tatapan mata wanita mereka yang seringkali dipandang penuh makna. Tatapan ini tidak hanya menggambarkan kekuatan fisik dan ketahanan mental mereka, tetapi juga mencerminkan hubungan mereka yang dalam dengan alam dan leluhur mereka. Mata mereka seringkali dianggap sebagai jendela yang mengungkapkan kebijaksanaan dan kedalaman pikiran. Suku Katunayakan adalah salah satu suku pribumi yang berasal dari kawasan Tamil Nadu dan Kerala, yang terletak di bagian selatan India. Mereka termasuk dalam kelompok adivasi kelompok pribumi, dan dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, khususnya hutan. Mereka memiliki sejarah yang panjang yang terkait dengan kehidupan mereka di pegunungan dan hutan-hutan tropis, serta pengetahuan mendalam tentang ekosistem alami tempat mereka tinggal. Nama Katunayakan berasal dari dua kata dalam bahasa Tamil, yakni Katu, yang berarti hutan, dan Nayakan, yang berarti pemimpin atau orang yang dihormati. Nama ini menunjukkan peran penting suku ini dalam hubungan mereka dengan alam, khususnya hutan. Secara harfiah, Katunayakan bisa diartikan sebagai pemimpin hutan, atau orang yang menjaga dan memimpin kehidupan di hutan. Hal ini menggambarkan posisi mereka sebagai penjaga dan penghuni hutan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang flora dan fauna di sekitar mereka. Suku Katunayakan diperkirakan telah mendiami wilayah Nilgiri Hills dan Western Ghats di Tamil Nadu dan Kerala selama ribuan tahun. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya dan menjadi tempat yang sangat cocok untuk kehidupan suku ini yang sangat bergantung pada alam dan hutan.
Mereka hidup di daerah terpencil dan sulit dijangkau, menjadikan mereka tetap terisolasi dari pengaruh luar dalam banyak aspek kehidupan mereka. Sejarah suku Katunayakan berhubungan erat dengan kehidupan berburu, meramu, dan bercocok tanam di alam liar, serta mengembangkan keterampilan dalam memanfaatkan hasil hutan. Karena kehidupan mereka yang bergantung pada alam, mereka mengembangkan tradisi dan budaya yang sangat dekat dengan unsur-unsur alam seperti pohon, sungai, gunung, dan hewan-hewan hutan. Pada masa kolonial, seperti banyak suku pribumi lainnya, suku Katunayakan mengalami tekanan akibat kebijakan pemerintah kolonial Inggris. Mereka seringkali terpaksa meninggalkan tanah mereka karena ekspansi pertanian komersial dan pembukaan lahan untuk perkebunan teh dan kopi. Selama masa kolonial, banyak dari mereka dipiksa untuk bekerja sebagai buruh dalam perkebunan atau bahkan dipindahkan dari wilayah hutan yang menjadi habitat tradisional mereka. Ketegangan antara pemerintah kolonial dan komunitas suku Katunayakan meningkat, karena kebijakan yang diambil oleh penjijih seringkali merusak tatanan hidup mereka yang bergantung pada sumber daya alam. Namun, meskipun terpengaruh oleh perubahan tersebut, suku Katunayakan tetap mempertahankan banyak tradisi adat mereka, meskipun hidup mereka mulai terhubung lebih dengan dunia luar. Setelah India merdeka pada tahun 1947, suku Katunayakan dan suku-suku pribumi lainnya di India menghadapi tintingan baru, yakni perjuangan untuk hak atas tanah dan pengakuan terhadap hak-hak adat mereka. Banyak dari mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara India. Namun, suku Katunayakan, bersama dengan suku-suku lainnya, mulai memperoleh perhatian dari pemerintah India dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada pemberdayaan komunitas pribumi. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan hak-hak tanah mereka serta budaya dan tradisi mereka yang kian terancam oleh modernisasi dan perubahan lingkungan. Suku Katunayakan adalah salah satu suku yang termasuk dalam kategori Scheduled Tribes (ST) di India, yang merupakan kelompok etnis yang diakui dalam konstitusi India. Status ini memberikan mereka hak-hak khusus, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pemilikan tanah.